Udah dikasih makan obat? Udah dikasih makan obat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan rekan saya akan memenuhi sebuah tugas mata kuliah ujian akhir semester terhadap mata kuliah postmodern. Nah, saya sebagai Levina Virgiantini NIM 195507 dan rekan saya Aldini Oktaviani NIM 195501. Mohon maaf karena menggunakan video menggunakan Zoom karena keterbatasan kondisi karena Teh Aldin yang sedang di Sukabumi karena habis proses lahiran. Nah, di sini kami diberikan tugas mengenai video counseling SPBT. Nah, SPBT ini merupakan teknik di mana menentukan langkah-langkah dan tujuan konseling tersebut. Nah, di sini permasalahannya itu tidak berfokus masalah, tetapi bagaimana masalah tersebut dapat terpecahkan dan SPBT itu juga memandang terhadap perubahan kecil setiap perubahan besar itu kembali. Nah, di dalam video konseling ini kami menggunakan teknik Miracle Question dan teknik scaling. Masih masalah dalam teknik SPBT ini ialah Siska merupakan kelas 9 SMP di sekolah negeri yang ada di Bandung. Ia merupakan orang yang selalu terpikirkan jika ada masalah yang menimpa dirinya. Nah, Siska juga merupakan orang yang tidak terbuka setiap ada masalah yang dialami oleh dirinya. Siska juga mempunyai masalah terhadap dirinya yaitu di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan sekolah Siska tidak fokus untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan tidak selalu mengerjakan tugas kelompok dengan teman-temannya. Setelah itu di lingkungan keluarga, Siska juga tidak bisa membagi waktunya terhadap pekerjaan tugas sekolah karena harus merawat ibunya. Nah, dan Siska juga merupakan dari keluarga sederhana yang membuat teman-temannya menghina bahkan mengejek karena kesibukan mengurus orang tuanya di rumah. Oleh karena itu, Siska sangat terpuruk sekali terhadap masalah yang dialaminya yang membuat ia hilang semangat bagaimana cara membagi waktu, bahkan menjelaskan terhadap teman-temannya bahwa Siska sedang merawat ibunya di rumah. Nah, karena sakit keras. Dan Siska juga berpikir bahwa menjadi tidak fokus dan kehilangan semangat. Suatu ketika Siska mencoba menceritakan terhadap temannya bahwa Siska mempunyai permasalahan, tetapi temannya tidak merespon permasalahan yang dialami Siska. Setelah itu Siska berpikir bahwa di sekolah ada guru BK, maka Siska pergilah ke ruang BK untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya tersebut. Dalam menyikapi hal tersebut, maka konselor menggunakan teknik scaling dan teknik Miracle Question. Nah, di mana teknik scaling ini merupakan bantuan terhadap konseli yang masalahnya itu lebih konkret, di mana konseli dapat mengucapkan skala yang diajukan oleh konselor dan nantinya akan dipilih oleh si konseli dan menerima setiap perubahan sasaran dan terarah pada masalah. Nah, teknik Miracle Question ini mendorong klien
terhadap pernyataan-pernyataan untuk menjelaskan sebuah masa depan tanpa ada masalah, di mana konseling mengidentifikasi setiap perubahan yang ada pada masalah tersebut. Demikian cerita yang kami sampaikan. Berikut video teknik SPBT ini, dan Aldini Oktavianti sebagai konselor dan Levina Virgiantini sebagai konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf ya Lepi, setelah janji kemarin Ibu mengagendakan bahwa pertemuan sesi konseling online ini melalui Zoom meeting. Tadinya kan Ibu sudah bersepakat atau membuat janji kepada Lepi untuk melakukan pertemuan secara langsung. Namun karena Ibu ada pekerjaan lain, maka sesi konseling ini dilakukan secara online ya. Baik Bu, tidak apa-apa. Saya juga mengerti dengan segala keterbatasan pada saat ini. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Lepi. Sebelumnya nih, apa kabar hari ini? Nah, kan sebentar lagi juga dibagi rapot ya. Apakah udah ada mau liburan kemana gitu? Alhamdulillah Bu, kabar saya itu hari ini baik-baik saja. Sepertinya saya tidak akan liburan kemana-mana Bu, soalnya sedang kondisi seperti ini juga, jadi dikhawatirkan kalau misalnya saya berlibur keluar. Alhamdulillah, tidak apa-apa ya, tidak kemana-mana juga. Terpenting kita dapat menikmati liburan di rumah ya, apalagi kan di masa pandemi ini kita harus lebih kita. Sepertinya Lepi ini menghubungi ada sesuatu yang terjadi pada Lepi ya? Ya Bu, sepertinya begitu, ada sesuatu yang terjadi pada saya. Tapi saya juga ketakutan gitu Bu untuk berceritanya kepada orang, karena apa yang saya diceritakan nantinya takut diketahui oleh orang banyak Bu. Baik. Apakah sebelumnya Lepi ini sudah melakukan sesi konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan sesi konseling Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau berterima kasih kepada Lepi karena telah mempercayai Ibu sebagai tempat cerita. Nah, jadi tadi kan Lepi bilang bahwa Lepi belum pernah melakukan sesi konseling ya. Ibu akan sedikit menjelaskan dulu apa itu konseling. Nah, konseling ini adalah proses bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan permasalahan si konseli atau permasalahan yang sedang Lepi hadapi ini. Nah, dalam konseling ini memiliki beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, kemandirian, kesukarelaan, keahlian, dan masih banyak yang lainnya. Namun, dari asas-asas tersebut yang terpenting itu adalah asas kerahasiaan, di mana ibu ini akan menjamin seluruh data-data Lepi tersimpan dan dijaga kerahasiaannya sebaik mungkin. Jadi, Lepi di sini tidak perlu khawatir akan bocor permasalahan Lepi kepada orang lain. Jadi hanya ibu dan Lepi yang mengetahui permasalahan Lepi ini. Bagaimana? Apakah Lepi sudah paham? Baik Bu, saya sudah paham. Jadi sekarang itu saya tidak khawatir bahwa dalam sesi konseling ini cerita yang saya sampaikan terhadap Ibu nantinya tidak akan diketahui oleh orang banyak. Baik, sebelumnya nih Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu kepada Lepi seperti apa di mana proses konseling ini dibatasi oleh waktu. Waktunya itu 30-40 menit. Jadi misalkan proses konseling ini tidak selesai hari ini, maka kita akan adakan lagi sesi konseling berikutnya atau di pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Apakah Lepi setuju? Baik Bu, saya setuju terhadap waktu yang telah tadi disampaikan oleh Ibu. Nah, sepertinya sudah tidak sabar ya Lepi untuk bercerita terhadap Ibu. Iya Bu. Silahkan ceritakan silahkan ceritakan apa yang dialami oleh.
Jadi begini ya Bu ya, saya itu sekarang itu mempunyai masalah. Nah, masalahnya itu ialah di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Nah, kalau di lingkungan sekolah itu saya itu malu gitu Bu terhadap teman-teman saya karena banyaknya tugas, yang terutamanya itu adalah tugas kelompok, di mana itu saya tidak selalu mengikuti tugas kelompok terhadap teman-teman saya karena saya itu harus merawat ibu saya di rumah. Nah, sedangkan mereka itu tidak mengetahui bahwa kesibukan saya itu seperti apa di rumah dan harus merawat orang tua juga kan. Nah, setelah itu teman-teman saya itu selalu mengasingkan saya karena saya itu tidak berbaur dan seakan saya itu tidak mau bersosialisasi. Padahal kan mereka juga tidak tahu bahwa saya itu seperti apa di rumah itu. Seperti itu Bu, masalah yang saya hadapi sekarang itu. Baik. Kenapa Lepi ini merasa takut untuk menjelaskan kepada teman-teman Lepi di kelas? Kemudian tugas juga kenapa selalu tidak dikerjakan? Ya karena saya itu merasa takutnya adalah mereka itu ya hidupnya seperti orang-orang selayaknya anak sekolah gitu ya Bu ya. Kalau ada tugas kelompok selalu mengerjakan bersama teman-teman, tidak tahu kondisinya seperti apa, sedangkan saya itu harus merawat ibu saya di rumah dan saya juga jadi susah gitu Bu membagi waktunya bagaimana cara mengerjakan tugas karena ibu saya tersebut tidak bisa ditinggalkan oleh saya 1 menit saja karena dia itu harus selalu di dekat saya misalnya membutuhkan bantuan saya, ingin minum, ingin makan, nah seperti itu Bu. Baik, tapi dengan kata lain nih Lepi ini ingin mengerjakan tugas dengan tepat, bahkan dengan bijak ya, dan memberikan pemahaman kepada teman-teman Lepi karena Lepi ini merawat orang tua, jadi kesusahan meluangkan waktu tersebut. Apakah benar? Ya Bu, seperti itu. Baik, Ibu sangat memahami apa yang sedang Lepi rasakan saat ini ya, karena setiap menyikapi masalah ini tidak begitu mudah. Baik, Ibu akan tetapkan bahwa Lepi ini mempunyai 2 masalah ya. Nah, masalah yang pertama ini, Lepi ini ingin mencoba menjelaskan terhadap keadaan pada teman-teman. Yang kedua, Lepi ini ingin membagi luang belajar mengerjakan tugas dengan tepat dan baik. Bukankah seperti itu, Lepi? Ya Bu, seperti itu. Ya, sebelumnya Ibu mau berterima kasih kepada Lepi karena telah mempercayai Ibu sebagai tempat cerita. Jadi Lepi bilang ketakutan diketahui orang, tapi Lepi jangan khawatir ya. Cerita disampaikan Lepi ini nanti tidak akan diketahui oleh orang lain. Karena di dalam pos konseling itu yang tadi Ibu sudah jelaskan ada asas kerahasiaan dan ada kode etiknya juga yang harus dijalankan oleh konselor atau guru BK. Nah, salah satunya adalah asas kerahasiaan yang tadi itu, di mana konselor ini harus menutup rapat rahasia yang diceritakan oleh konseli. Jadi Lepi tidak usah khawatir. Baik. Jadi harapan Lepi untuk melakukan sesi konseling ini harapannya apa? Jadi harapannya itu adalah yang pertama saya itu bisa menjelaskan terhadap teman-teman saya di sekolah, Bu. Harapan kedua itu saya bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu maupun untuk tugas saya sendiri dan tugas kelompok saya, Bu. Baik. Lepi di sini Ibu akan memberikan skala ya, skala 1 sampai 10. Nah, skala manakah yang dapat membantu Lepi ini dalam menyelesaikan masalah? Sepertinya skala 4 saja, Bu. Nah, Ibu umpamakan terlebih dahulu ya kepada Lepi memiliki jika misalkan Lepi ini memiliki sebuah kantong ajaib seperti Doraemon yang bahkan
yang akan mengabulkan setiap permintaan yang dilakukan dan harapan apa saja yang bisa terwujud. Kira-kira Lepi mau meminta apa? Kalau begitu, saya akan meminta untuk lebih bisa menjelaskan terhadap teman-teman saya bahwa keadaan saya itu seperti apa di rumah, dan setelah itu saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan mengerjakan tugas dengan tepat waktu, maupun tugas saya sendiri dan tugas kelompok. Seperti itu Bu, harapan yang saya akan lakukan jika ada kantong Doraemon di dalam hidup saya. Baiklah, Lepi sudah menyebutkan ya harapan tersebut. Nah, Ibu bertanya kembali kepada Lepi nih. Tadi kan Lepi mengatakan bahwa akan mengerjakan tugas dengan membagi waktu, kemudian meluangkan waktu, bahkan bisa menjelaskan perlahan terhadap keadaan Lepi. Nah, apakah harapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Lepi? Harapan selanjutnya juga, saya itu harus bisa lebih menjelaskan terhadap teman-teman saya keadaan saya itu seperti apa. Setelah itu, ketika mengerjakan tugas juga, saya itu bisa sambil merawat orang tua, seperti itu Bu. Dan setelah saya pikir-pikir juga gitu ya Bu ya, bahwa saya itu bisa meluangkan waktu karena sambil merawat ibu juga tidak sepenuhnya ibu juga bisa ada istirahatnya kan, ada tidurnya. Nah, di dalam waktu luang tersebut bisa saya gunakan untuk mengerjakan tugas sekolah ataupun kelompok, jadi bisa sambil membantu teman-teman saya di sekolah, seperti itu Bu. Alhamdulillah, Ibu senang sekali mendengarkannya. Dari harapan 1 sampai 2 yang sudah Lepi jelaskan terhadap Ibu, insya Allah setiap masalah pasti punya solusinya ya. Lepi, jika kita bersungguh-sungguh setiap melakukan hal yang bersifat positif, insya Allah ada jalan keluar setiap pertolongan yang Allah berikan terhadap kita dan akan berjalan dengan baik dan lancar. Amin, ya Bu. Nah, Ibu memiliki skala dari 1 sampai 10 lagi untuk Lepi. Nah, skala manakah yang lebih penting yang akan dilakukan oleh Lepi? Sepertinya saya akan memilih skala 10, Bu. Baiklah, jika Lepi memilih skala tersebut, kira-kira kapan akan dilakukannya? Sepertinya kan besok saya masih ada jadwal untuk ke sekolah, jadi saya besok akan melakukannya di sekolah, Bu. Baiklah, Ibu sangat senang sekali mendengarkannya. Semoga apa yang dilakukan oleh Lepi berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga ya. Baiklah, Lepi, karena tadi sudah menjelaskan terhadap Ibu, apakah ingin yang disampaikan kembali? Sepertinya saya tidak ada yang ingin disampaikan lagi terhadap Ibu, tetapi saya akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan perubahan terhadap saya, di mana saya dapat meluangkan waktu terhadap tugas saya dan bisa memberanikan diri untuk menjelaskan terhadap teman-teman saya terhadap keadaan saya yang sebenarnya saat ini. Sama-sama, Lepi, Ibu senang sekali jika ada yang mau konseling. Ternyata tidak terasa ya waktunya sudah mau habis. Sepertinya sesi konseling ini sebentar lagi berakhir dan waktu Zoom-nya juga sebentar lagi habis. Sebelumnya, Lepi jangan keluar terlebih dahulu ya. Mari kita dokumentasikan terlebih dahulu supaya ada kenangan bersama Lepi ya. Iya, Bu, baik. Bilang 1, 2, 3 atau cenah. Baik, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah ya. Cukup pamit sampai di sini ya pertemuan kita. Untuk Lepi, sampai jumpa di lain hari. Silahkan Lepi live dari Zoom ya.
Baik Bu, terima kasih Bu sebelumnya sudah meluangkan waktu dengan saya dengan sesi konseling ini. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Lepi. Ya, sama-sama Bu.